Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita melanjutkan materi pada hari-hari sebelumnya. Hari ini materi kita tentang perbandingan. Perbandingan itu ada dua. Yang pertama adalah perbandingan senilai, dan yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke perbandingan senilai. Perbandingan senilai itu adalah perbandingan dari dua atau lebih besaran, di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lainnya bertambah pula, atau disebut juga dengan perbandingan yang memiliki nilai yang sama. Nah, contoh kejadian yang termasuk dalam perbandingan senilai itu, pertama ada jumlah tabungan dengan waktu penyimpanan. Nah, ini ada dua variabel jumlah tabungan dan variabel waktu penyimpanan. Nah, sesuai dengan pengertian perbandingan senilai, perbandingan dari dua atau lebih besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain akan bertambah juga. Nah, di jumlah tabungan, semakin banyak jumlah tabungan yang kalian miliki, maka pasti banyak juga waktu yang kalian gunakan untuk menyimpan tabungan tersebut, ya kan? Nah, itulah contoh kejadiannya. Nah, yang kedua, banyak barang dengan jumlah harga barang. Semakin banyak barang yang kalian ambil, misalnya di suatu toko swalayan, maka bertambah pula nanti jumlah harga barang tersebut. Misalnya, kalian membeli satu pensil harganya 2.000, berarti kalian membayar 2.000. Tapi kalau kalian mengambil 2 pensil, maka kalian akan membayar 2 kali lipat dari harga pensilnya tadi. Maka sama-sama semakin banyak antara dua variabel ini. Nah, begitu pula dengan jumlah pekerja dengan jumlah upah yang dikeluarkan. Semakin banyak jumlah pekerja, maka semakin banyak pula jumlah upah yang dikeluarkan. Nah, itu adalah maksud dari perbandingan senilai. Nah, secara matematis, perbandingan senilai itu dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini ada A1. Nah, ini sebagai variabel yang pertama. Lalu ini B1. B1 ini sebagai variabel kedua. Misalnya ini tadi yang pertama jumlah tabungan. Nah, di sini jumlah tabungan dan di sini adalah waktu penyimpanannya misalnya ya. Kemudian ada A2 dan B2, maka sama dengan A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Yang perlu kalian ingat itu adalah yang ini ya, A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Tapi sebenarnya ini kalian membacanya adalah A1 berbanding A2 sama dengan B1 berbanding B2. Nah, melihat rumus perbandingan di atas, maka disimpulkan bahwa nilai A1 itu sama dengan B1, serta nilai A2 itu sama dengan nilai B2. Nah, sampai sini sudah dapat kalian pahami. Nah, untuk lebih memahaminya, mungkin kita langsung aja ke pemisalan berikut. Nah, di sini kita memahami dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan perbandingan senilai. Ciri perbandingan senilai itu, jika nilai banyak objek di sebelah di kelompok kiri itu semakin bertambah, berakibat nilai banyak objek yang di sebelahnya itu juga semakin bertambah. Nah, coba kalian perhatikan tabel berikut. Nah, di sini kita mengambil baris kedua dan baris keempat ini. Banyak pensil pada baris kedua adalah 2. Lalu harga pensil dari baris kedua adalah 600. Kalian tulis 2, panah ke arah kanan itu 600. Tulis seperti ini. Nah, ini adalah perbandingan antara banyak pensil dengan harga pensil ya. Nah, kemudian kita ambil lagi banyak pensil pada baris keempat, yaitu 4 dan harganya adalah 1.200. Nah, kalian tulis di sini seperti ini. Nah, jika kita masukkan ke rumus perbandingan senilai, maka ini kan rumus yang tadi. A1 ini sebagai banyak pensil, sedangkan B1 ini sebagai harga pensil. Nah, maka tadi A1 yang di baris 2, panah ke kanan 600, lalu 4 panah ke kanan 1.200.
Nah, yang kalian lihat di sebelah kiri sini, 2 ke 4 itu naik, ya kan? Sedangkan 6 ke 1200 itu juga naik. Nah, karena sama-sama naik dan bertambah banyak, maka ini adalah perbandingan senilai. Kalian selesaikan dengan rumus perbandingan senilai. Nah, sesuai dengan rumus yang di atas ini, maka sama dengan 2 berbanding 4 sama dengan 600 berbanding 1200. 2 dengan 4 ini bisa kalian sederhanakan dengan sama-sama bagi 2, maka hasilnya adalah 1 berbanding 2. Sedangkan 600 dengan 1200 ini bisa kalian sederhanakan juga, sama-sama dibagi dengan 600 sama dengan 1 berbanding 2. Nah, ini sudah jelas bahwa perbandingan antara banyak pensil baris kedua dan juga banyak pensil harga keempat itu sama-sama 1. Sedangkan perbandingan dari harga pensil kedua dengan harga pensil keempat itu sama-sama 2. Nah, inilah yang dinamakan dengan perbandingan senilai. Di sisi sebelah sini sama dengan 1 berbanding 2, dan di sebelah sini juga sama dengan 1 berbanding 2. Ini adalah perbandingan senilai. Sudah dapat dipahami? Oke, kita langsung saja ke contoh. Nah, contoh yang pertama, sebuah mobil menempuh jarak 60 km, membutuhkan bensin 5 liter. Berapakah bensin yang dibutuhkan apabila ingin menempuh jarak 150 km? Nah, di sini kalian tulis dulu seperti ini. Nah, sebelum kalian menentukan apakah ini perbandingan senilai, kalian baca dulu soalnya. Kalian telaah dulu. Nah, di sini kan mobil menempuh jarak 60 km, membutuhkan bensin 5 liter. Nah, kalau mobil itu menempuh jarak 150 km, apakah bensin yang diperlukan lebih banyak dari 5 liter? Iya kan, karena realitanya aja, kalau kita berkendara, semakin banyak jarak yang kita tempuh, maka kita juga semakin banyak membutuhkan bensin. Maka jelas bahwa ini adalah perbandingan senilai karena sama-sama bertambah. Nah, ya kan, 60 ke 150 itu bertambah. Lalu 5 ke X liter yang kita cari itu pasti bertambah. Nah, jadi karena sama-sama naik atau bertambah, maka ini adalah perbandingan senilai. Cara menyelesaikannya kita masukkan ke rumus yang tadi. Nah, yang perlu diingat tadi. Jadi masukkan aja, A1-nya kan 60. A2-nya 150. Sama dengan 5 per X. Nah, ini kalian kalikan silang aja untuk menentukan X-nya. Tapi ini bisa kalian kecilkan dengan sama-sama dihilangkan nolnya, dibagi 10. Tersisa 6 per 15 sama dengan 5 per X, sama dengan dikali silang 6 kali X, 15 kali 5 sama dengan X, sama dengan 15 kali 5 per 6 sama dengan 25 per 2. Dengan cara ini sama-sama dibagi dengan 3. 15 bagi 3 itu 5, 6 bagi 3 itu 2. Nah, sama dengan 25 per 2 sama dengan 12,5 liter. Jadi, bensin yang dibutuhkan apabila ingin menempuh jarak 150 km adalah 12,5 liter. Nah, sampai sini apakah dapat dipahami? Nah, selanjutnya kita ke perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai itu menyatakan dua besaran yang nilainya saling berkebalikan. Jika besaran yang satunya bertambah, maka besaran yang lainnya akan berkurang. Tapi jika besaran yang satunya berkurang, maka besaran yang lainnya akan bertambah. Jadi berkebalikan. Contoh di kehidupan nyata, yang pertama, jumlah hewan dengan waktu makanan habis. Nah, ini di sini kita bisa lihat bahwa semakin banyak jumlah hewan, maka waktu makanannya itu habis secara cepat. Tapi kalau jumlah hewannya sedikit, maka waktu makanan itu habis sangat lambat. Jadi berkebalikan. Sedangkan nomor 2 ini jumlah pekerja dengan waktu menyelesaikan pekerjaan. Jadi kalau semakin banyak jumlah pekerja, maka waktu penyelesaian pekerjaan itu semakin cepat. Tapi kalau
semakin sedikit dan berkurangnya pekerja, maka waktu menyelesaikan sebuah pekerjaan itu semakin lambat. Nah, biasanya untuk perbandingan berbalik nilai ini, soal yang sering keluar itu tentang jumlah pekerja dan waktu penyelesaiannya. Nah, secara matematis, perbandingan berbalik nilai ini dirumuskan sebagai berikut. Sama seperti tadi juga, dibikin panah seperti ini, biar lebih mudah. Tapi yang membedakannya itu adalah yang ini. Nah, sama dengan A1 berbanding A2 sama dengan B2 per B1. Jadi, di sini bukan B1 lagi, tapi di sini adalah B2. Jadi, yang paling kalian balik adalah sisi sebelah kanannya. B2 di atas, B1-nya di bawah. Nah, mungkin kita langsung ke contoh. Suatu pekerjaan akan selesai dalam waktu 42 hari jika dikerjakan oleh 12 orang. Berapa lama pekerjaan yang sama akan selesai jika dikerjakan oleh 14 orang? Nah, pertama kalian baca dulu soalnya. Kalian pahami apakah ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini suatu pekerjaan akan selesai dalam waktu 42 hari jika dikerjakan oleh 12 orang. Nah, kalau kita tambah menjadi 14 orang, apakah kira-kira pekerjaan itu akan semakin cepat selesai atau semakin lama selesai? Pasti akan lebih cepat selesai, berarti pekerjaannya itu akan lebih cepat daripada 42 hari selesainya. Nah, ini merupakan hubungan antara waktu penyelesaian dengan jumlah pekerja. Nah, kita tulis dulu yang dengan cara berpanah-panah tadi. 42 hari itu 12 orang. Sedangkan X hari itu 14 orang. Nah, kira-kira berapa hari di sini? Nah, di sini kan bisa kalian lihat 12 ke 14 itu bertambah. Tapi 42 ke X hari ini itu akan semakin berkurang. Kenapa? Karena kalau semakin banyak orang yang mengerjakan suatu pekerjaan, maka waktu penyelesaiannya akan cepat selesai, maka kurang dari 42, ya kan? Maka ini adalah perbandingan berbalik nilai. Karena perbandingan berbalik nilai, kita memakai rumus yang ini. Nah, 42 ke 12, X ke 14. 42 per X sama dengan 14 per 12. Jadi yang di sini yang dibalik ya. Kemudian kita kali silang X kali 14, 42 kali 12. Seperti ini. Lalu sama dengan X sama dengan 42 kali 12 per 14. Sama dengan ini sama-sama dibagi dengan 7. Menghasilkan 6 kali 12 per 2 sama dengan 36. Jadi, lama pekerjaan yang sama akan selesai jika dikerjakan oleh 14 orang adalah 36 hari. Nah, bagaimana sampai sini sudah dapat kalian pahami? Nah, ini adalah kesimpulan dari yang kita bahas hari ini dan juga rumus-rumusnya. Dan tips untuk menentukan ini adalah soal perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Kalian harus membaca dulu soalnya. Kalian pikirkan, oh kalaunya ini dengan ini kira-kira bertambah atau tidak, atau misalnya kayak yang ini jumlah tabungan dengan waktu penyimpanan. Kira-kira kalau semakin banyak jumlah tabungan, apakah waktu penyimpanan semakin lama? Kalian pikirkan dulu. Kayak ini tadi juga jumlah pekerja dengan waktu penyelesaian pekerjaannya. Itu kalian pikirkan dulu, kira-kira apakah kalau semakin banyak pekerja, apakah waktu penyelesaiannya semakin cepat atau lebih lama? Jadi kalian pikirkan dulu. Kalaunya sama-sama bertambah, maka masuk ke perbandingan senilai. Tapi jikanya berlawanan, bertambah dengan berkurang, maka itu adalah berbalik nilai. Nah, untuk lebih memahami dan menilai sampai mana kemampuan kalian, Ibu memberi kalian soal latihan ketiga dari pertemuan-pertemuan kita. Soalnya ada 5, kalian tulis soalnya,
kalian kerjakan di buku latihannya, kemudian kirim ke ibu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.